Alhamdulillah alladzi fatara al-mawjudat wa sana'a al-masnu'at wa ajaba ad-da'awat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidas sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil ayatil bayyinat wal mu'jizatil bahirat asy-syafi' fi man yusalli alaihi yaumal hasyarat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha keras untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, baru saja kita memasuki tahun baru Hijriyah, yaitu tahun 1445 Hijriyah. Banyak harapan-harapan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin di tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu permintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada harapan-harapan yang kita panjatkan dan doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, wa khairum ma tatlubuhu ma huwa talibuhu mink. Sebaik-baiknya apa yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ma huwa talibuhu minka, yaitu apa yang dituntut kepadamu daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis tahun bertambah. Ketika tahun bertambah, apakah amal ibadah yang kita perbuat juga semakin meningkat ataukah makin berkurang? Barometer keberkahan umur itu adalah wa khairul umri barakatuhu wa taufiq fihi lil a'malis salihat al khassah wal 'ammah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Sabilul Iddikarnya, mengatakan bahwa wa khairul umri barakatuh, sebaik-baik umur adalah barakatuh, keberkahan umur tersebut, wa taufiq fihi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan anggota tubuh kita untuk melaksanakan amal-amal saleh,
baik secara khusus maupun secara umum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali harapan dan doa yang sudah kita panjatkan di tahun-tahun sebelumnya dan mungkin sudah kita rencanakan di tahun-tahun yang akan datang. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh dengan ketenangan. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita tidak mesti berupa pemberian yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan apa yang kita inginkan. Namun ketika kita merasa bahwa justru apa yang kita tidak inginkan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hasil dari doa kita, itulah sebenar-benarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat amat mengetahui, maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan juga dalam kitab hikamnya, la yakun ta'akhuru amadil ata mal ilha fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid wa fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik. Jangan sampai ketika kita terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dalam hati kita terbesit bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal tersebut menjadikan kita putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin apa yang akan kita panjatkan, apa yang kita panjatkan untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya yang mengatakan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah doa kalian. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya, akan tetapi cara Allah memberikan ijabah kepada kita ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terbaik menurut kita. Fahuwa dhamina lakal ijabah fi waqtil ladzi yurid. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Ketika kita memanjatkan doa, kita hanya fokus terhadap apa yang kita inginkan tanpa kita sadari bahwa yang kita inginkan itu merupakan yang terbaik buat kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu apa-apa yang terbaik buat kita, akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Wa fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik. Dan Allah akan mengijabah doa kita sesuai apa yang Allah pilihkan kepada kita, bukan sesuai apa yang kita pilih terhadap diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang terbesit juga dalam hati kita bahwa Allah selalu mengijabah doa kita. Ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal di mana Allah tidak mengijabah doa kita. Maka perlu kita sadari juga bahwa ketika Allah memerintahkan untuk kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah juga memerintahkan untuk beradab kepadanya. Bahkan ketika doa kita tidak terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita evaluasi diri bahwa tidak terijabahnya doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ditimbulkan karena su'ul adab kita, etika kita yang kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang termasuk etika yang kurang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, la yakun talabuka sababan ilal ata fayaqillu fahmuka anhu. Jangan sampai pemberian atau doa kita yang kita panjatkan hanya terfokus terhadap pemberian yang sesuai dengan apa yang kita panjatkan. Mengapa? Fayaqillu fahmuka anhu, karena rendahnya atau kurangnya, minimnya pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis kalau kita hanya fokus terhadap apa yang kita inginkan, kita mengesampingkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal-hal yang terbaik buat kita. Akan tetapi selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menuntut kepada kita untuk selalu menjaga etika kita ketika kita berdoa maupun dalam keseharian kita, sebagaimana juga dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, la tatlub rabbak bita'akhuri matlabik walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Jangan pernah engkau menuntut Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah selalu menunda permohonan kita, doa-doa yang kita panjatkan? Kenapa selalu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala? Walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Akan tetapi tuntutlah diri kita agar selalu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika meminta maupun keseharian kita. Di antara adab-adabnya juga kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita, baik berupa makanan maupun minuman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ada seseorang asy'ats aghbar yarfa'u yadayhi ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan atau menyebutkan seorang yang masuk kategori bahwa seorang tersebut selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy'ats aghbar, dia sederhana, rambutnya tidak begitu rapi, bajunya tidak begitu rapi. Dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabulah. Akan tetapi apa yang dia makan dihasilkan dari yang haram, apa yang dia minum dihasilkan dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dengan sesuatu yang haram, wa malbasuhu haram, dan apa yang dia pakai itu dari yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana bisa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui apa yang kita minta. Bahkan sebelum kita minta, nanti kita minta apa, Allah tahu. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Allah Maha tahu apa yang akan kita minta, apa yang sedang kita minta, dan apa yang telah kita minta. Allah Maha tahu. Lantas apa fungsi doa tersebut? Fungsi doa adalah untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, liizharil ubudiyah,
wa izharan li hukukir rububiyah. Itulah fungsi doa yang merupakan bahwa kita adalah hamba Allah yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Tidak ada pemberian yang lebih baik kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa kita dan memberikan apa-apa yang terbaik menurut Allah kepada kita. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma 'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khazala al-muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan tayyibatan tajri fi ahkamuka wa sunnati rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli shay. Hadha haluna ya Allah la yakhfa alayk. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.